Presiden wanita itu bergegas ke rumah sakit dengan marah. Namun, terjadilah sesuatu yang mengerikan. Adik perempuannya telah ditutupi kain kafan, sedang didorong keluar oleh dokter. Melihat pemandangan itu, Direktur Rumah Sakit Senior segera memeriksa, kemudian menanyakan kepada dokter yang menangani kasusnya. Saat pemuda di sampingnya melepas maskernya, Direktur Rumah Sakit langsung sangat marah. Tidak menyangka ternyata seorang mahasiswa magang. Presiden wanita juga marah dan ingin membuat Direktur Rumah Sakit ikut bertanggung jawab. Mendengar itu, Direktur Rumah Sakit Senior mengambil alat pemadam kebakaran dan langsung memukul pemuda itu sampai pingsan. Detik berikutnya, pemuda itu sampai di ruang dimensi lain. Di depannya muncul seorang lelaki tua. Sebelum dia bertanya, lelaki tua itu mengatakan bahwa pemuda itu sebenarnya adalah Kaisar Pejuang Tian yang memiliki kekuatan spiritual selama 30.000 tahun. Tetapi karena terpengaruh oleh iblis, dia jatuh ke dunia fana. Sekarang saatnya telah tiba. Iblis juga akan terbangun. Pemuda itu juga akan kembali ke tubuh aslinya. Kemudian orang tua itu mengajarkan 3 sihir kepada pemuda itu. Jadi ketika si wanita bersiap untuk mengeksekusi direktur, pemuda itu juga terbangun. Dia belum mati. Tuan muda, ini kesempatan terakhirku untukmu. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya, kalian semua akan ikut dimakamkan bersamanya. Adik, kakak, aku hampir mati takut. Semua orang tidak menyangka pemuda itu bisa menyelamatkan gadis kecil itu. Dokter wanita di samping juga merasa ini tidak mungkin benar. Lagi pula, dia juga sudah memeriksa penyakit gadis kecil itu. Dengan teknologi saat ini, penyakit itu bahkan tidak dapat disembuhkan. Aku tidak percaya pemuda itu bisa menyembuhkannya. Kemudian, wanita rumah sakit, kau orang yang tidak berguna. Ini bukan salahku. Penjualnya terlalu dangkal. Seandainya aku tahu itu seperti yang dikatakan P. Usan, kau bunuh aku pun aku tidak berani. Sudah berapa kali aku mengingatkanmu? Kamu harus selalu melakukan investigasi latar belakang dengan baik. Apa kamu anggap ini hanya angin lalu? Hari ini, kalau bukan karena si pecundang itu membawa makan malam, dan secara kebetulan menyelamatkan nona kedua. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematian kita berdua. Paman ke-12, teguran Anda benar. Apa Anda masih punya anak perempuan kecil yang siap dioperasi? Ya, ada. Benar, camilan malam. Bagaimana hukumannya? Nona, bagaimana keadaan kakek saya? Tuan masih belum sadar. Dokter Yeo Kian Kun dari tempat pengobatan Tiongkok sedang merawat Tuan. Baiklah, saya mengerti. Maaf mengganggu Nona. Silakan istirahat. Bagaimana keadaan kakek tua Xuan Yu, Tuan Yo? Mai siang pukul 4.45 sangatlah penting. Saya yang tua ini juga baru pertama kali menghadapi situasi seperti ini. Apakah Anda memiliki cara untuk mengatasinya? Buat camilan malam segera muncul di depan saya. Di mana putri saya? Oh, Dokter Xiao. Apakah Anda tidak tahu? Putri Anda sudah diatur untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Siapa yang mengatur? Direktur Kuo yang mengaturnya langsung. Tenang saja. Semuanya sudah diatur dengan baik. Selain itu, cek uang muka dari pembeli juga sudah diterima. Hahaha. Hu Huangshan, di mana putri saya? Ngemil apa nih? Ribut-ribut aja. Ini di depan kepala rumah sakit. Saya kasih tahu kamu. Hahaha. Aduh. Dokter muda. Jangan terburu-buru. Ya, kamu juga tahu kan, kondisi rumah sakit kita terbatas. Mengapa perawatan putri Anda tertunda? Saya sudah memutuskan secara tiba-tiba untuk mengirim putri Anda ke rumah sakit tingkat atas untuk menjalani operasi. Tenang saja. Rumah sakit mana? Xiaoyan, apakah kau mengelola rumah sakit ini?
Rumah sakit mana? Xiaoyan, orang lain mengira kau buta. Bertemu tikus mati, tak bisa diobati. Berdiri dengan dua kaki. Kau langsung ingin melukai orang dan menunggang kuda. Kau hanyalah seorang sampah. Bau atau tidak? HMPH. Kalau tidak bau lagi. Suruh Xiaoyan segera muncul di hadapanku. Ya ya ya. Bawalah Xiaoyan kemari sekarang juga. Baik, baik, baik. Sudah waktunya. Xiaoyue. Jika kau masih ingin bertemu putrimu, pergilah ke keluarga Chu sekarang juga. Pergi dan beritahu keluarga Chu. Aku tidak akan pergi. Tidak akan pergi. Haha. Hentikan. Aduh, datang dan nikmati dengan baik. Mei Mei. Aduh, tuan muda. Putrimu ada di tanganku. Selain itu, aku mengingatkanmu. Keluarga Chu adalah salah satu dari 4 keluarga besar Yanjing. Kekuasaan mereka di Longguo sangat besar. Tak ada yang bisa menandingi mereka. Satu kalimat darinya bisa menentukan hidup dan mati. Jika kau tidak menyembuhkan penyakitnya, mungkin putrimu tidak akan hidup sampai besok. Aku ingin bertemu putriku dulu. Kau menyelamatkan. Keluarga Wang kami memelihara seekor anjing. Berani tidak menurut? Dua pilihan. Mau pergi ke keluarga Chu? Atau kau hanya bisa menonton ibumu mati? Mau pergi ke keluarga Chu? Atau kau hanya bisa menonton ibumu mati? Anak muda. Penyakit Tuan Tua Chu adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Jika ini bisa dilakukan oleh manusia, apakah kau yakin bisa? Selama 3 tahun ini, reputasi membunuhmu sudah sangat buruk. Jika hari ini kau tidak bisa menyembuhkannya, kecuali putri keluarga Wu, pasti akan mati. Meskipun putrimu masih hidup, kau tetap tidak akan bertemu dengannya. Katakan padaku, bagaimana sebenarnya putriku? Jika kau menyembuhkannya, selain aku, tentu saja. Berhenti. Kau melakukan apa? Bagaimana ini harus dilakukan? Langsung menusuk dengan jarum? Xiaoye, aku serius. Pikirkanlah, kau ratu. Xiaoye, kau Xiaoye. Pergilah kau dari sini. Di sini tidak ada yang menyambutmu. Jadi, apakah aku harus terus melanjutkan? Kakek, kakek, kakak cepat datang. Tuan Xiao, jika kakekku hari ini terjadi sesuatu yang buruk, jangan harap kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Tuan Xiao, jika kakekku hari ini terjadi sesuatu yang buruk, jangan harap kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Kepala keluarga Chu. Penampilannya stabil dan menguntungkan. Kau sudah pulih? Bagaimana mungkin? Bahkan ahli top seperti Tuan Yu pun tak berdaya. Orang tak berguna ini, dengan sembarangan menusuk jarum perak, langsung sembuh. HMPH, bocah kecil, tidak peduli apa hasilnya hari ini. Aku tetap tidak akan melepaskan putrimu. Penyakit apa yang diderita kakekku? Penyakit keluarga tikus. Penyebabnya adalah parasit yang mengakibatkan sumbatan jantung non-spesifik. Parasit? Apakah penyakitnya sudah benar-benar sembuh? Tidak sepenuhnya. Apa maksudnya? Saya baru saja menyegel serangga itu dengan jarum perak. Tapi ia akan bangun lagi setelah 2 jam. Kalau begitu, mohon Dokter Xiao untuk tetap tinggal selama 2 jam lagi. Saya harus menyelamatkan orang yang sekarat itu dulu. Jika sampai menghambat saya menyelamatkan putriku, aku bersumpah tidak akan pernah lagi menolong orang. Saya akan membantumu. Berhenti. Xiaoye, jangan mendekat. Kakak tertua keluarga Wang menunggu semangka untuk menyambung nyawa. Kalau sampai bertarung, kita tidak bisa menyinggung siapapun. Hahaha.
Pantatmu terbalik atau apa? Lanjutkan. Mei, 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 bicara dong, Mei. Mei Mei, bicara dengan ayah, Mei Mei. Meong meong hahaha. Ah, tidak apa-apa. Ayah, apakah ayah datang untuk menjemputku pulang? Iya, iya, ayah datang untuk menjemputmu pulang. Mei Mei, ayo kita pulang. Kita pulang. Hawk adalah dia. Hawk adalah dia. Dialah yang memukulku. Xiaoyi, kau tidak buruk. Kau benar-benar menganggap kami sebagai sasaran empuk yang bisa diperlakukan seenaknya. Kalian benar-benar keji. Kalian sudah berjanji akan menyelamatkan Mei Mei dengan baik. Namun diam-diam ingin mengambil organnya. Ada apa dengan mengambil organnya? Nak nakal, ku beritahu kau. Di sini juga. Aku, Wang, adalah surga. HMPH. Sekarang ku beri dua pilihan. Atau ku potong ginjalmu. Atau ginjal anak haram itu. Kalian ini orang jahat. Jangan ganggu papaku. Ini bukan perbuatanmu, kan? Tapi, bagus juga sih. HM. Ginjal segar lebih berharga. Cari mati, ya. Sampai mau mati masih keras kepala. Hahaha. Aduh Kita harus cepat selesaikan ini. Tuan tua masih berani menindasmu. Saudara-saudara, pukul saja sampai cacat. Jangan sampai mati. Kalau mati, organ-organnya tidak laku dijual. Serang. Kalian ini. Bukannya kalian hebat, binatang. Lepaskan putriku. Baiklah, aku akan melepaskannya. Kau tanda tangani dia, baru aku melepaskannya. Oh, kau mencari kematian ya? Hahaha, jangan buang-buang waktuku. Kalau kau tidak mau menandatanganinya, akan kucekik dia sampai mati. Kalau kau tidak mau menandatanganinya, akan kucekik dia sampai mati. Siapa itu? Tidak lihat Kak Tiger sedang bekerja? Mau mati? Diam, ini orang-orang dari keluarga tuan rumah. Jika kau mati, jangan sampai menyeretku. Pencuri kecil itu adalah tamu kehormatan kami. Salah paham sayang. Mari, mari, mari. Ini salah paham. Semua salah paham. Siapa yang berani menyentuh Siang Sui, artinya dia bermusuhan dengan keluarga Chu kita. Anak ini akan menginjak sampai mati. Pasti akan celaka. Kau sudah diracun. Aduh. Kau salah. Kakak Chen, Dr. Xiao Shen. Orang dewasa bijaksana. Orang dewasa tidak memperhitungkan kesalahan orang kecil. Itu tidak ada hubungannya denganku. Semua dia. Semua karena dia. Semua ulahnya. Tidak ada hubungannya. Sama sekali denganku. Semua atas perintah Wang Hao. Dia menyuruhku untuk memotong bunga lada kecil itu. Gantung aku. Menggantung aku berarti aku sangat cakap. Soal uang, lebih baik sumbangkan ginjalmu. Korbankan saja. Jangan tegang. Jangan. Hati-hati. Penyakit kakek sepertinya kambuh lagi. Tuan rumah sudah menunjukkan gejala penyakit. Seharusnya, secara logis, tidak mungkin begitu. Penyakit tuan besar seharusnya muncul 2 jam lagi. Ini baru 1 jam. Apakah itu karena kepala pelayan memberinya infus glukosa? Dia benar-benar mencari masalah. Berangkat ke Nanjing.
Tuan Besar tidak akan selamat. Aku akan menyiapkan ginseng. Semakin tua semakin baik. Baiklah, aku akan menanyakannya. Tidak baik. Denyut nadi Tuan Qiu sudah mencapai titik kritis. Jika ditunda lagi, jantungnya akan berhenti berdetak. Tuan Yo, tolong selamatkan kakekku. Aku hanya punya satu kesempatan. Jarum 3 bayangan. Ketika leluhur Hua Tuo masih hidup. Dengan jarum ini, ia telah menyelamatkan banyak nyawa rakyat jelata yang berada di ambang kematian. Hua Tuo masih hidup. 3 jarum itu akan merenggut nyawanya. Meskipun detak jantungnya sudah mencapai titik kritis, tetapi masih bisa diselamatkan dalam waktu 3 menit. Katak besar menguap. Mulutmu besar sekali. Kau ini sampah. Terakhir kali bisa membuat kepala keluarga Chu mengeluarkan banyak uang. Menurutku, hanya keberuntungan semata. Aku tidak peduli apakah kau menyelamatkan nyawa kepala keluarga terakhir kali itu karena keberuntungan. Itu adalah kesempatan ini, jika terjadi kesalahan. Ketiganya harus mati. Aku tidak peduli apakah kau berhasil menyelamatkan tuan tua terakhir kali karena keberuntungan. Tapi kali ini jika terjadi kesalahan sedikit saja, kalian bertiga harus mati. Melarikan diri. Bicara apa tentang hidup dan mati? Lepaskan kekuatan penuhmu. Lalu, Xiao Shenyi, apa yang masih kau tunggu? Aku sedang menunggu. Pencuri kecil. Akhirnya menemukan si pencuri kecil. Ini adalah sekumpulan kemeja lama dari semester pertama. Dan juga 1 set emas. Cukup, kau sudah lelah. Pencuri kecil, apa kau ingin menggali makam kepala keluarga Chu? Mengada-ada. Kau memanggil kami dokter, bukankah kau tahu? Kecuali dalam situasi seperti ini. Begitu mengkonsumsi ginseng tua, darah dan energi akan meningkat pesat. Pembuluh darah pecah. Tidak heran orang-orang itu benar. Kau ini dokter pembunuh. Aku tidak bilang ginseng ini untuk Tuan Tu. Xuan Yuan, si sampah tak bisa diandalkan. Zhao Chen, usir dia. Mungkinkah ini jarum 9 bayangan yang hilang? Bagaimana mungkin? Teknik akupunktur ajaib seperti ini sudah hilang sejak zaman Qin. Bagaimana dia bisa seperti itu? Namamu siapa? Kakak, namaku Xiang Mei. Umurmu berapa tahun? Aku berusia 6 tahun. Kakak, aku takut ada orang jahat. Mei Mei, jangan takut. Kakak sudah mengalahkan semua orang jahat untukmu. Terima kasih, kakak. Kakak cantik sekali. Adik baik sekali ya. Kakak berjanji padamu, jika ayahmu membantu kakak menyembuhkan kakek, maka kakak akan menghukum orang-orang jahat yang mengganggumu. Baik kan? Baik. Tembaga merah ini adalah bahan utama kakek. Tidak mungkin, bukankah kau dokter pembunuh dari rumah sakit Nanjiang? Kau tabib sampah. Bagaimana mungkin memiliki kemampuan pengobatan seperti ini? Tidak mungkin. Kalau begitu, penyakit kakekku sudah sembuh total? Nona, jantung kakek sudah pulih sepenuhnya. Dalam setengah menit lagi, kakek akan bangun. Kakek, terima kasih. Kau telah menyelamatkan kakekku. Mulai sekarang kau adalah penyelamat keluarga Chu. Nona Chu, Anda terlalu berlebihan. Jangan panggil aku Nona Chu lagi mulai sekarang. Panggil aku Tianyue saja. Nah, lain kali datang bermain dengan kakak ya. Kakak, jangan lupa janjimu ya. Kau ini anak pintar sekali. Kakak tidak akan melupakanmu. Dadah. Pergi sana. Duduk. Aduh, kakak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, hehe. Siapa kau? Brengsek. Kakak Wei, makan malam. Makan malam. Makan malam. Kita lihat siapa yang berani macam-macam dengannya. Terima kasih atas kebaikan Nona Chu. Ini urusan pribadi saya. Lei Lei, jangan marah.
Aku tidak akan memberimu kesempatan. Karena saudara Xiao Yu sudah bicara. Hari ini aku tidak akan menyerang. Tapi jika kau tidak mengikuti aturan dan menggunakan cara curang, jangan salahkan keluarga Chu jika kami berlaku kasar padamu. Tangkap dia. Mulai sekarang kau adalah bosku. Apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Jika Anda meminta saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Tuhan, Tuhan. Panggil aku Kakak Kiao. Sebelas kecil ada di sini. Kenapa kamu di sini? Saya berani bertanya mengapa kita ada di sini. Tentu saja saya di sini untuk menjemput Jiang Mei, cucu dari keluarga Jiang kami. Xiao Yan, di mana Jiang Mei? Mei Mei bermarga Xiao. Apakah kamu melihatnya? Hak asuh. Kamu pantas jadi ayahnya. Kamu bisa membesarkannya. Dasar pecundang. Benar, Tuan Muda. Jangan sampai lupa. 6 tahun yang lalu, kamu masuk ke keluarga Jiang seperti seekor anjing. Saat itu, kamu bahkan tidak sebanding dengan pengemis. Keluarga Jiang yang memberimu makan dan minum. Memberimu segalanya. Dan sekarang lihatlah, anjing liar yang dipelihara selama 5 tahun tidak hanya melupakan tuannya, tapi bahkan mengganti nama cucu keluarga Jiang menjadi marga Xiao. Bersihkan mulutmu. Kalau bukan karena kakakmu yang sudah meninggal, aku tidak akan melepaskanmu. Kau tidak mengingatkan, aku sampai lupa, pelacur pengkhianat itu. Abunya sudah lama kami pindahkan dari makam keluarga Jiang. Bahkan abunya pun sudah kami tebarkan. Abunya sudah lama kami pindahkan dari makam keluarga Jiang. Bahkan abunya pun sudah kami tebarkan. Hahaha. Anjing kalau sudah terdesak mau menggigit juga. Kau ini sampah. Kak Jiang, kenapa kau berlama-lama dengan sampah ini? Pergi dan bawalah Mei Mei ke sini. Wang Kai, kau kira aku Wang Hu ini orang transparan? Oh, ternyata kau. Kahu. Gelap gulita begini. Saya kira sampah itu ditemani seekor anjing. Bunuh. Saya. Benarkah kau pikir keluarga Jiang di Nanjiang ini pajangan? Coba kau berani sentuh satu orang saja. Percaya tidak, satu telepon saja kau tak akan melihat matahari esok. Jangan kira kau punya dukungan dari kerajaan pangeran. Aku akan takut padamu. Ku beritahu, kerajaan pangeran kecil itu. Apakah kami akan mempedulikannya? Jika kau hari ini tidak mengembalikan cucu kesayanganku. Keluarga Jiang tidak akan tinggal diam. Keluarga Jiang tidak akan tinggal diam. Yao Mingfeng, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Tentu saja aku datang untuk menjemput cucu keluarga Jiang, Mei Mei, agar dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, supaya penyakitnya bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tidak perlu. Penyakit Mei Mei sudah sembuh. Sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkannya? Tentu saja aku yang menyembuhkannya. Hahaha, tidak mungkin. Dia hanyalah seorang dokter pembunuh yang tidak berguna. Hahaha, aku bersaksi. Penyakit Xiao Mei disembuhkan oleh dokter Dewa Xiao. Penampilannya yang tidak berguna itu. Hahaha, dokter Dewa Xiao. Dokter Dewa Xiao, aku datang. Direktur Kuo, kau datang tepat waktu. Tolong bantu aku mengungkap kebodohan orang ini. Orang ini bilang dia sudah menyembuhkan penyakit yang tak berguna. Siapa yang tidak tahu? Dia adalah dokter yang terkenal tidak berguna di rumah sakit Nanjiang. Ahahaha. Aduh, nenek tua. Kau bicara sedikit lebih sopan. Maaf telah menyinggung Dokter Xiao Shen. Bagaimanapun caraku mati, itu urusanmu. Hei, Direktur Wu, kau mabuk ya? Bagaimana kau bisa menyebut seorang dokter yang tidak kompeten sebagai dewa pengobatan? Ah,
Aku mengerti. Kau pasti disuap oleh orang yang tidak berguna ini. Bersekongkol dengannya. Ingin menghentikan saya membawa pergi Jiang Mei, kan? Aku malas berdebat denganmu, Xiao Ye. Xiao Ye, aku tidak peduli apakah kamu sudah menyuap Direktur Kuo atau tidak. Hari ini aku harus membawa pergi Jiang Mei. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Segan-segan apa? Aku ingin lihat seberapa berani kamu. Wah, Jiang, sombong sekali kamu. Keluarga Jiang memang luar biasa. Siapa perempuan jalang ini? Kenapa kau memukul orang? Kenapa? Jika kalian berdua tidak ingin mati, menyingkirlah. Ini adalah nona besar dari keluarga Chu di Beijing. Cucu kesayangan Tuan Tua Chu, Chu Tianyue. Bahkan jika ayahmu, Jiang Hengtai, ada di sini, dia pun harus berlutut. Bibi ketiga. Terima kasih telah menyelamatkan kakek saya. Ini adalah cek senilai 10 juta. Ini adalah sedikit tanda hati dari keluarga Chu. Harap Anda bersedia menerimanya. 10 juta. Cukup ringan, bukan? Direktur Hi. Kabupaten Nanjiang kalian juga harus memberikan penjelasan. Nona besar. Tabib Dewa Xiao adalah bagian dari rumah sakit Nanjiang kami. Ini adalah tanggung jawab saya, Kuo Guangshan. Saya lalai dalam memilih orang. Tabib Dewa Xiao, silakan beri keputusan apapun kepada saya. Keluar sekarang juga. Xiu Shui. Xiu Shui, Xiu Shui. Apakah itu yang dulu? Orang dewasa lebih banyak daripada orang kecil. Ampuni aku satu pukulan saja. Akhirnya apa yang kau lakukan? Tanpa guru tua surgawi, tanpa dia keluar gunung, aku seharusnya tidak serakah akan uang. Mencuri dan menjual organ. Aku seharusnya tidak menyentuh putrimu, Xiao Shi. Permaisuri, dia terlibat. Dia terlibat dalam sialan kau. 11 November, aku salah. Direktur Wu. Apakah masih ada satu orang yang terlewat? Ya, kataku, hancurkan pengadilan. Hanya palunya. Itu adalah palunya. Itu rumah sakit. Hancurkan rumah sakit. Ayo, biarkan aku. Aku benar-benar dipaksa oleh Wang Hu. Dipaksa oleh Wang Hu. Kamu, dokter ajaib Xiao. Ini semua gara-gara Leilai. Leilai itu. Dia lebih kejam dari binatang. Ah, jika aku tidak menurutinya, dia akan membunuh seluruh keluargaku. Dokter Xiao, aku berjanji kepadamu, mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Aku salah. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Ampunilah aku. Membunuh kalian akan mengotori tanganku. Hati-hati. 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 Aku hampir lupa. Aku masih punya rumah di sana. Kakak Xiao, aku sudah membeli rumah sakit Nanjiang. Aku ingin mengangkatmu sebagai direktur baru. Mengelola pekerjaan di rumah sakit. Baik, Tuan Li, baik. Kehamilan, kami benar-benar saling mencintai. Tak kusangka, akhirnya tetap jadi sebuah kesalahan besar. Wuzun, masih gagah perkasa. Pesonanya tak berkurang sedikit pun. Jangan banyak omong. Cepat katakan maksudmu. Berani sekali. Berapa harga untuk membunuh seseorang? Untuk membunuh orang, cukup cari muridku saja. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa diatasi oleh muridku. Muridmu memang hebat. Seketika tewas oleh satu serangan Xiaoi. 500.000, deal. Aktingnya bagus juga. Seketika langsung tertarik dengan ginseng berusia 500 tahun ini. Drama Korea berjodoh. Ginseng liar. Aku jual kepadamu.
100.000, ginseng ini bahkan tidak bernilai 10 yuan pun. Kalau tidak mau beli, pergi sana. Jangan halangi jalan rezekiku. Jangan marah. Aku tahu kau juga tidak mudah. Hari ini aku akan membantumu menjual ginseng ini dengan harga 10.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Enak sekali kalau dimakan mentah. Mahal sekali. Bebek. Kau berjualan di sini. Sudah puluhan tahun. Sama sekali tidak punya pandangan. Orang miskin sepertinya, mana mungkin mampu membeli barang ini. Ginseng yang dijual itu palsu. Kau belum pernah ke sini. Kau tidak tahu aturan di sini. Jika kau benar-benar ingin membeli ginseng, lebih baik beli di toko. Lihat penampilannya yang miskin ini. Meskipun ini barang palsu, dia juga nggak mampu beli. Dia nggak mampu beli. Kalau begitu, kamu beli dong. Kamu kira aku bodoh? Itu kelihatan banget kayak batang pohon. Tapi dari sudut pandangku sih, itu cuma orang yang buta. Xiaoyan, apa kamu buta? Hei, kamu bilang siapa buta? Saudaraku ini jelas memiliki keberuntungan besar. Tulangnya memancarkan kehangatan. Sekilas saja sudah terlihat seperti orang luar biasa. Aku bahkan mengira dia seorang dewa. Sudah lupa apa yang aku bilang 3 hari lalu? Xiaoyan. Jangan pikir hanya kamu yang punya. Sekarang aku juga punya. Tuan Lin Kang sudah menjodohkan Sue Er denganku. Jiang Tai, diam kamu. Tuan Lin Kang sudah menjodohkan Sue Er denganku. Jiang Tai, diam kamu. Dr. Lin, sebagai rekan kerja, aku tetap menyarankanmu. Bunga dan anggur lagi-lagi. Xiaoye, jangan dengarkan omong kosongnya. Oh ya, minggu depan kakekku ulang tahun. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Kamu harus datang. Tuan, Anda akan mengundang orang miskin ini? Kamu tidak tahu, kan? Ayahku pernah menyelamatkan kakek Lin di medan perang. Aku tumbuh bersama Jin Sui sejak kecil. Sahabat masa kecil, ya? Adik Jin Sui. Makan malam. Oh, aku mengerti. Ternyata ingin menggunakan akar pohon yang rusak ini sebagai alasan, ya? Haha. Apakah ginseng atau akar pohon? Coba saja, nanti tahu sendiri. Cobalah. Seberapa besar bungkusannya? Saya melihatmu berjalan. Terima kasih. Akar salju yang berharga, memiliki khasiat menghidupkan kembali. Kira-kira kakek akan menyukainya? 200.000. Saya mau barang ini seharga 800.000. 1 juta. Saudara, tolonglah jangan terlalu tinggi. Keluarga saya ada yang sakit. 3 juta. Saya mau. 3.500.000. 4 juta. 4.500.000 rupiah. Atau kau tidur satu malam dengan bos? Mungkin kau memang hebat. Kau terluka. Kenapa? Seseorang sudah menemukan tabib sakti. Paman raja terselamatkan. Pergi. 5 juta rupiah. Adik ipar, lihat baik-baik. Bagaimana kalau palsu? 5 juta, tapi palsu. Di depan banyak orang seperti ini. Palsu. Aku pun akan setuju. Serahkan saja. Tuan Wang, Nyonya Wang sudah datang. Silakan masuk. Tuan Lei, Nyonya Lei, kalian juga sudah datang. Silakan masuk. Siapa kamu? Liu Xia? Mana Kintai? Tidak ada, Tuan memanggilku. Kamu ini penipu yang cuma makan dan minum gratis. Saya sudah banyak melihat orang seperti kamu. Kamu yang tampangnya seperti ini berani masuk ke pintu utama keluarga Lin? Kalau tidak percaya, kamu bisa menelepon Tuan. Menelepon? Apa ini lelucon? Apakah saya terlihat seperti orang yang akan mengganggu Tuan hanya demi seorang penipu? Kuasai dirimu. Cepat pergi dari sini. Ayahku pernah menyelamatkan seorang tua di medan perang. Nama keluarga saya Xiao. Saya akan bekerja sama denganmu. Oh. Kau adalah sampah itu. Xiao Ye. Aduh. Ada apa kau datang hari ini? Kau meminjam uang lagi untuk pengobatan putrimu, ya?
Saya bukan untuk. Saya datang untuk merayakan ulang tahun kakek Lin. Merayakan ulang tahun? Kau, kembalikan dulu uang keluarga kami. Lalu pulang dan lihatlah dirimu di cermin. Siapa sebenarnya dirimu? Hari ini, yang datang ke keluarga Lin adalah orang-orang penting dan berpengaruh. Kau? Itu menjijikan. Tunggu dulu. Aduh, masakan saya. Bibi Song. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek. Makan malam. Orang tak berguna ini juga bisa dibilang berjasa pada keluarga Lin. Pepatah mengatakan, jangan memukul orang yang tersenyum. Karena orang tak berguna itu sudah berniat baik. Kita tidak perlu mempermasalahkan dia. Kalau begitu, kamu keluarkan saja hadiahnya untuk dilihat Tuan Song kedua. Penampilannya sangat miskin. Memintanya untuk memberikan hadiah bukankah itu menyulitkannya? Tuan Song kedua beberapa hari yang lalu baru saja mendapatkan 15 juta. Wah, 15 juta. Lihatlah dia seperti ini. Betapa menyedihkannya. Dia meminjam uang dari keluarga Lin. Dengan bunga dan pokoknya, 500 ribu. Baiklah, aku ingin melihat buku apa yang diberikan oleh dermawan kita. Bagus sekali kau, si tukang makan malam. Keluarga Lin dengan baik hati meminjamimu uang. Dan hari ini kau hanya membawa cangkir teh murah seharga belasan ribu untuk ulang tahun? Bibi Song, cangkir ini adalah untuk camilan malam. Susah payah kubeli dengan harga lebih dari 10 yuan di warung kaki lima. Dasar anak muda kurang ajar. Keluarga kami meminjamkan uang kepadamu untuk pengobatan putrimu yang malang itu. Kau tidak mengembalikan uangnya. Tidak apa-apa. Tapi hari ini kau memberikan barang rongsokan ini. Dan masih berani melawan kakekmu. Apakah kau ingin mempermalukan keluarga kami? Cangkir Tuan Su ini adalah barang antik. Ini adalah harta karun langka. Harta karun langka. Kau kira ku buta? Kau kira ku buta? Kau? Ini adalah cangkir porselen bunga bulan dinasti Tang. Hahaha. Cangkir reot ini bisa menjadi barang antik. Kau kira kami bodoh? Bukalah matamu lebar-lebar. Mobil ini sekilas saja sudah terlihat palsu. Barang antik yang sangat berharga. Kalian benar-benar tidak mengenalinya. Ya, HMPH, meskipun barang antik, aku akan menggantinya untukmu. Bagaimana? Kalau masih kurang, aku akan mengganti 10 atau 100. Kalau tidak, aku akan mengganti rugimu 1000 kali lipat. Baiklah. Bagus, Detan, aku ingat kata-katamu. Tunggu saja, kau akan membayar harga atas kesombonganmu. Benarkah? Panggil seseorang, usir pengemis ini dari sini. Benar juga, hari ulang tahun Tuan Tua. Jangan membuat masalah di sini. Lepaskan aku. Kau akan mati. Berhenti. Ayah, orang gila bermarga Xiao ini. Membawa cangkir porselen murahan seharga 10 yuan untuk merayakan ulang tahunmu. Ya? Kakek, anak ini membawa cangkir rusa untukmu sebagai hadiah ulang tahun. Di depan banyak orang ini. Jelas-jelas ini adalah penghinaan yang nyata. Kalian berdua, kenapa bengong saja? Cepat usir dia keluar. Siapa yang memukul? Cepat usir dia keluar. Siapa yang berani? Xiao Jiang adalah penyelamat hidupku. Makanan malam ini aku yang mentraktir. Kakeknya memang benar telah menyelamatkan nyawa Anda. Tapi keluarga kita juga sudah berbuat baik padanya. Dia sangat menjijikkan hari ini. Jelas sekali dia tidak menganggap serius keluarga kami. Aku tidak menganggapmu serius. Kakek, tembakan. Ini disebut kakek. Terutama tertipu. Ayah, di mana Artes? Saya juga tidak tahan dengan orang bernama Xiao ini. Aku mengatakannya karena alasan tertentu. Lagi pula, Atai hari ini telah menghabiskan 5 juta untuk menyiapkan hadiah besar untuk pesta ulang tahunmu. Cepat berikan padaku, barang semahal ini. Aku tidak mampu menerimanya. Ayah, ini bukan barang biasa. Ini adalah 9 surga salju dewa. 9 surga salju dewa. Konon, pil penyelamat San Simiao memaksa dewa perang dinasti Tang, Li Jing, untuk mengorbankan dirinya 2 kali. Demi nyawanya. Ginseng darah Jiuhun ini, katanya kalau dimakan bisa hidup abadi. 1 helai akar dari ginseng darah Jiuhun ini bisa langsung menyembuhkan orang pincang. Tulang menjadi kuat seperti paru-paru. Benar-benar demi ayah. Cepat lihat. Ini namanya lobak air. Di timur laut, 3 yuan bisa beli banyak sekali.
Tidak mungkin. Ada apa ini? Kakek Lin. Ini barang antik asli. Setidaknya dari era dinasti Tang. Dinasti Tang. Kamu buta. Apa? Kualitas seperti ini bisa disebut dari dinasti Tang? Sungguh keterlaluan. Bodoh sekali. Anak nakal, kamu ini. Sungguh keterlaluan. Anak nakal, kamu ini. Sungguh menjijikan. Tahukah kau? Ini adalah satu-satunya bulan perak yang masih ada dari kuil suci. Kasih sayang tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kakek Lin, ini sebenarnya adalah hadiah ulang tahunku untukmu. Tidak kusangka malah dipecahkan oleh Tuan Muda Jiang. Aduh. Adik ipar. Bagaimana ini harus dilakukan? Tuduhan yang tidak berdasar. Gelas itu jelas bukan aku yang memecahkannya. Semua orang melihatnya. Itu nyonya muda yang memecahkannya. Bibi, kau paling menyayangi aku, kan? Lagi pula aku calon menantumu. Lupakan saja. Ngomong apa sih, Jiang Han? Kau memecahkan cangkir kesayangan kakek. Apa aku juga harus mengganti wajanmu? Kau. Orang seperti ini tidak pantas menjadi keluarga. Kalau begitu, pergilah. Memecahkan cangkir porselen kesayangan kakek lalu ingin pergi begitu saja? Tidak pantas, kan? Ah, aku akan mengganti rugimu. Bagaimana cara menggantinya? 100 juta cukup. Nyonya Zhang, kamu bercanda? Barang tiruan patung Buddha bercahaya bulan dinasti Ming yang gagal dilelang di rumah lelang Sotheby's dulu, nilainya beberapa ratus juta. Ini setidaknya harus 1 miliar kan? 1 miliar. Kau jangan harap. Xiao Tan, paman ketiga keluarga Lin, masih menjadi komandan keamanan publik Lin Kang. Ingin melihat. Jika kau tidak mengganti rugi. Urusanmu dengan King Sui, aku yang pertama tidak setuju. Baik. Tuan Xiao. Keluarga Xiao dan keluarga Lin. Aku akan mengingatmu. Sebelum pergi. Apa? Pinjam lagi 300 juta dari Jiang Tai? Aku tanya kamu, sudah lunasi utangku 1 miliar? Keluarga Jiang kalian ini sebenarnya apa sih? Ada kok, keluarga kami juga punya 4 gigi porselen besar. Tuan Wang. Dulu menyuruh kami berdua diam. Dulu wanita jalang itu yang memilih bukanlah aku. Meminjamimu 300 juta bukanlah tidak mungkin. Tapi kau harus menjual semua aset keluarga Jiang kalian secara paksa kepadaku. Menjualnya secara paksa kepadaku. Itu bukan hanya 3 malam. Itu butuh 3 atau 40 miliar. Omong kosong. Telah menyinggung keluarga Lin dan keluarga Chu. Sekarang, yang berani menerima kekacauanmu ini hanyalah aku, Wang Ngao. Laporan. Aku memanfaatkan kesusahan orang. Memanfaatkan kesusahan orang kenapa? Jangan kira aku tidak tahu. Keluarga kalian, keluarga Jiang, di permukaan berbisnis porselen. Tapi diam-diam banyak melakukan hal-hal curang. Baiklah. 300 juta ya 300 juta. Karena kau begitu mudah setuju, maka aku bisa memberikanmu hadiah besar. Hadiah apa? Aku akan membantumu membunuh Xiao Ying. Baik. Tapi aku punya satu syarat. Yaitu saat membunuhnya. Aku ingin melakukannya sendiri. Hahaha, sepakat. Makanan tengah malam bernilai miliaran. Kau bilang mau beri begitu saja? Kurasa otakmu sudah rusak. Aku bahkan tidak tahu kalau belas kasih Yue Hua semahal itu. Kau sama sekali tidak punya konsep tentang uang. Aku hampir mati kesal karenamu. Kau datang menemuiku hari ini hanya untuk menegurku. Hampir saja aku lupa karena kesalku padamu. Aku punya seorang teman yang terus koma. Para ahli mengatakan dia hanya punya waktu 1 minggu lagi. Aku ingin meminta bantuanmu untuk memeriksanya. Tuan Muda Heing. Beliau adalah ahli pengobatan terkemuka.
Yo Qian-kun. Beliau adalah tokoh kedokteran Jepang, Nakagawa Hideo. Beliau adalah Xiao Ye dari Rumah Sakit Nanjiang, dan dua ahli lainnya. Mohon bantuan Nona Chu dan para ahli pengobatan. Ini laporan pemeriksaan kesehatan terbaru. Berdasarkan laporan ini, tanda-tanda vital lainnya pada dasarnya normal. Hanya gelombang otak yang menunjukkan anomali. Saya berani memeriksa denyut nadi yang mulia. Apa kalian semua dokter Tiongkok ini tidak berguna? Untuk pasien dengan penyakit otak yang rumit seperti ini. Hanya dengan melihat denyut nadi, apa yang bisa kau lihat? Saya curiga deformasi tulang tengkorak menekan otak sehingga menyebabkan pelemahan gelombang otak. Saya curiga deformasi tulang tengkorak menekan otak sehingga menyebabkan pelemahan gelombang otak. Tidak ada denyut nadi yang bisa dideteksi. Omong kosong. Denyut nadi. Kalian, para dokter Tiongkok, benar-benar payah. Kupikir, selain aku. Kalian semua tidak tahu penyakit apa yang dideritanya, kan? Tuan Xiao. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Kau ingin mengatakan penyakit ini disebut pemutusan saraf batang otak, bocah? Bagaimana kau tahu? Apakah selanjutnya kau akan menggunakan terapi kejut arus listrik bertegangan rendah pada otaknya? Kau sebenarnya siapa? Ini adalah rencana pengobatan yang telah diteliti oleh puluhan ahli di Fakultas Kedokteran kami selama berbulan-bulan. Ini adalah rahasia tertinggi kami. Bagaimana kau bisa tahu? Rencana sampah apa? Masih perlu dirahasiakan? Apalagi ini bukan masalah rencana pengobatannya. Kau salah mendiagnosisnya. Penyakit ini kusebut blokade saraf batang otak. Kau tadi bilang apa? Kau berani menghina rencana pengobatan Kekaisaran Jepang Raya kami sebagai sampah? Nak, meskipun kau mencuri pandang rencana pengobatan Perhimpunan Kedokteran Barat kami, aku tetap tidak percaya dengan kemampuanmu bisa menyembuhkannya. Jika aku berhasil menyembuhkannya, maka aku akan meninggalkan pengobatan Barat dan mempelajari pengobatan Tiongkok darinya sebagai murid. Tapi jika kau tidak berhasil menyembuhkannya dalam 3 hari, jika dia tidak sembuh dalam 3 hari, aku akan memutuskan tangan dan kakinya. Tidak perlu 3 hari. Dalam 1/4 jam. Kapan 3 hari lagi? Sebentar lagi. Yang mulia sudah tidak apa-apa. Tentu saja, saya juga harus berterima kasih banyak kepada Tuan Xiao. Kali ini, saya akhirnya menyaksikan sendiri kedalaman dan keluasan pengobatan Tiongkok. Dokter Dewa Xiao, hanya dengan akupuntur, mampu membawa kembali orang yang sudah dinyatakan meninggal otak dari gerbang kematian. Sungguh menakjubkan. Tuan Xiao Yunye, hari ini saya benar-benar membuka mata saya. Kita dari Perhimpunan Dokter Barat tidak akan kalah. Apalagi sekarang Huang Chu belum juga sadar. Mungkin sedikit terburu-buru untuk menjilat. Tuan Xiao, berani-beraninya saya bertanya, Yang Mulia menderita penyakit apa? Saya mengambil sehelai benang putih seperti kabut dari tengkuk Yang Mulia. Benang putih seperti kabut? Benar. Inilah kabut putih berpilin ini, yang menyebabkan gelombang otak Paduka melemah. Apakah pilihan ini menyerang otak? Menyedot darah dari otak, hingga menyebabkan suplai darah ke otak tidak cukup, menyebabkan gelombang otak tidak normal dan melemah. Benar sekali, Xiao Bage. Sedikit saja sakit. Tapi miselium ini bukanlah terbentuk secara alami. Tapi dibudidayakan. Maksudmu ini pembunuhan? Maksudmu ini pembunuhan? Ya. Ini pembunuhan. Seseorang menanam miselium putih ini ke bagian belakang leher Huang Chu. Dengan saraf yang menyerang otak. Siapa yang begitu berani, ingin membunuh Yang Mulia Pangeran Xiao Yi? Lanjutkan. Siapa yang ingin membunuh pangeran ini? Kau harus bertanya pada Nakagawa tentang ini. Mendekatlah. Saya dengar kau akan belajar dari dokter Barat. Dan juga akan mengurus suatu urusan. Guru Ono. Mulai hari ini, Anda adalah guruku, Nakagawa Hidenari. Mulai hari ini, Nakagawa Hidenari akan belajar pengobatan Tiongkok. Menarik sekali.
Menarik. Menyenangkan. Tuan muda. Ada apa? Tuan muda tidak apa-apa. Si kecil mungkin lelah. Istirahat sebentar saja akan baik-baik saja. Apakah ini sudah siap? Apa? Nona, yang bernama Xiao ada di mobilmu, kan? Yang bernama Wang. Bukankah kau bilang orang ini sangat kuat? Hanya seorang lelaki tua yang sakit-sakitan. Telah membunuh muridku, Leili. Memang benar Leili dibunuh olehnya. Itu yang kulihat sendiri. Jiang Xiao, Xiao Ye adalah kakak iparmu. Pergilah dan pastikan. Salah. Lagi-lagi Xiao Ye si orang tak berguna itu. Dia mengatakan, hanya orang tak berguna seperti itu. Dia tidak pantas bagiku. Tunggu sebentar. Biar aku saja. Kamu, Xiao, semua ini gara-gara bajingan seperti kamu. Keluarga Jiangku hancur berantakan. Sekarang kamu ada di tanganku. Kamu pasti mati. Ah, diamlah kau, bajingan. Sampah sialan. Coba sekali saja langsung mati. Dia benar-benar beruntung. Wu Shuai. Bagaimana dengan Xiao Jing? Serahkan padaku. Sekalian saja. Habisi mereka berdua. Lepaskan. Bagaimana menangani toko kecil itu? Menurut saya, kalau mau lakukan, lakukan sekalian, bunuh saja. Lalu laporkan ke Singgasana. Menurut saya, gadis kecil itu cukup cantik juga. Bagaimana kalau diserahkan kepada saya untuk mengurusnya? Hahaha. Siapa berani menyentuhnya? Ah, bukankah kau bilang kau sudah membunuhnya? Apa dia hidup lagi? Bagaimana bisa kau berkata begitu padaku? Aku dan Xiao Yan tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Nakama, aku barusan jelas-jelas menyetrumu. Kenapa kamu? Maaf ya. Membuatmu kecewa. Dengan barang sampah murahan 9,9 yuan ongkir gratis ini. Mau menyetrumku? Bercanda. Bercanda, kan? Ini tongkat listrik tegangan tinggi. Puluhan ribu volt. Baik. Ingat, mati saja kau. Kawan-kawan, hajar dia. Baik. Karena kau ingin mati, bajingan, maka akan kubantu kau cepat-cepat. Kawan-kawan, serang dia. Hahaha. Hei, kalian semua ngapain sih? Bangun dan gigit dia. Xiao Ye, kau bisa menyerap energi dari pentungan listrik itu, dan mengubahnya menjadi tenaga dalam. Hari ini juga benar-benar. Tapi sekarang kau sebagai ibu dari Ijian. Itu jalan buntu. Pantas saja dia Wuzun. Begitu menyerang, langsung membuat mulutnya berlumuran darah.
Seni bela diri legendaris, Zhan Tianshu. Hari ini aku bisa mengalahkanmu, Xia Yao. Aku menyalinnya. Tidak mungkin. Wu Zun dipukul satu pukulan olehmu. Adik laki-laki. Aku akan membunuhmu. Xiao Chendajie. Mulai hari ini, Nanjiang tidak akan memiliki raja lagi. Aku akan membunuhmu. Xiao Chendajie. Mulai hari ini, keluarga Wang tidak ada lagi di selatan. Jika aku melihat anggota keluarga Wang di selatan, aku akan membunuhnya di tempat. Hahaha, pergi. Pergi, pergi. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Bisa saja menjadi baik dengan cambuknya. Siapa kamu? Hahaha, teman lama. Mau ngapain? Akan kubunuh kau. Sejak kau menjadi manusia, kau menjadi sangat lemah. Sebagai yang mulia, aku sangat memandang rendah dirimu. Mau ngapain? Akan kubunuh kau. Sejak kau menjadi manusia, kau ternyata sangat lemah. Sebagai yang mulia, aku sama sekali tidak menganggapmu. Sekarang aku akan mengirimimu ke tempat yang seharusnya kau tuju. Raja di sini adalah milik Hayatien M. Azun. Xiao Ye. Musik. Yang berani menyentuh orangku. Hari ini harus mati. Berhenti, 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 berikan. Dasar binatang. Tuan Yao berkata bahwa memaksa melawan takdir akan menguras kekuatan inti sejati Anda. Itu akan menghabiskan ribuan tahun kultivasi Anda. Apakah Anda rela membayar harga sebesar itu demi seorang wanita fana? Sepertinya dunia dewa tidak salah memilih orang. Kau bisa membuka jalur rendu agar darah dan energinya mengalir balik dan memaksa keluar racun jahat dari Raja Iblis. Nona Lu, maafkan aku. Jika aku tidak menyelamatkanmu sekarang, nyawamu akan melayang. Aku berjanji tidak akan menyentuh apapun yang seharusnya tidak kusentuh. Hari ini harus mati. Makan malam. Menempati tempat terhormat di dunia. Ono, apa yang kau lakukan padaku? Yang harus kulakukan, sudah kulakukan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau terkena virus Yin Mo Zhang dari Raja Iblis. Tampaknya aku juga terpaksa melakukannya. Telapak tangan iblis jahat. Kau kira aku anak kecil berusia 8 tahun? Masih membuat cerita untuk menipuku. Apakah kau sudah melihat semuanya? Aku tidak punya pikiran apapun. Kau sudah melihatnya. Kau masih tidak punya pikiran apapun. Kau sudah melihatnya. Kau belum punya ide apapun. Nona, sebenarnya kau ingin aku punya ide atau tidak? Hahaha, Tuan Muda. Jika kau ingin bertemu putrimu lagi, kau harus ikut serta dalam Dragoness Cry tahun ini. Xiao Mei, kau telah menaikkan Dragoness Cry ke hadiah tertinggi.
Raja Neraka, nanti datang lagi untuk bertemu putrimu. Berbuat hal-hal aneh, pasti ulah Wang Jia dan Jiang Tai. Tuan Kepala Keluarga, benar. Bukan saya yang melakukannya. Saya dan dia lari terpisah setelah kabur. Pasti asap mesiu. Pasti dia. Dia membunuh Wu Zun hanya dengan satu pukulan. Benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kau laki-laki ini benar-benar. Bukan aku yang melakukannya. Aku dan dia kabur lalu terpisah. Pasti asapnya. Pasti dia. Dia membunuh Wu Zun hanya dengan satu pukulan. Benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Apa kamu sudah lama bersekongkol dengannya? Kabarnya dia adalah menantu kesayangan keluargamu. Tuan dari keluargamu. Dia bekerja sama dengan keluarga Lin untuk menipu semua harta keluarga Jiang. Setelah merebut keluarga, aku bersumpah tidak akan pernah hidup berdampingan dengannya. Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengannya? Di mana istrinya? Ini miliknya. Itu dia. Itu dia. Bunuh cucumu. Di mana Xiao Mei? Sungguh indah. Di mana Raja Iblis ini? Raja Iblis yang hebat. Omong kosong. Seperti apa bentuknya? Kau sudah menambahkan, Wang? Anakku, di mana anakku? Cukup, Tuan Muda. Apakah kau yang membunuh anakku? Aku hanya membunuh Raja Iblis. Anakmu? Aku menanggung bebannya selama bertahun-tahun. Kalau begitu, ceritakan padaku bagaimana anakku meninggal. Oh, dia meninggal. Ini harus kamu tanyakan pada Nyonya Zhang. Berpura-pura. Masih berpura-pura di sini. Ayo, bawa orang ini, dudukkan dia. Potong orang ini untukku. Melepaskan musuh. Bagus, ibumu akan meminta maaf di hadapanku. Kalau tidak, aku akan membunuh pelacur ini. Melanggar perintah Nyonya. Bagaimana dengan kakek? Tolong aku. Tolong aku. Kekuasaan kaisar sungguh menakutkan. Berani menyentuh keluargaku, orang-orangmu. Kau telah membunuh putraku. Siapa? Apakah kau yang membunuh raja? Aku hanya menyanyikan lagunya. Lagi pula, dialah yang menculikku dan Tianyue sebelumnya. Zhao Cheng bisa bertarung. Direktur Jiang, Xiao Yun belum pergi. Xiao Yun seperti itu. Mengapa Xiao Yun bertindak begitu kejam? Fraktur kompresi. Anakku tidak langsung terbunuh, tetapi ditikam sampai mati. Xiao Li, kau harus membayarnya dengan nyawamu, Yang Mulia. Apakah kau ingin membuatku menjadi biarawati? Kau harus merobek wajahku. Apakah kau ingin bertanya padaku mengapa keluarga Chu harus berhubungan dengan si Bolian? Si Bolian? Jadi bagaimana? Permaisuri adalah putra kandungku. Dia adalah masa depan keluarga kerajaan kita. Apakah kau pernah memaafkannya? Anakmu kubunuh. Lebih baik berbisnis sendiri. Jika Xiao Yan berani bertanggung jawab, ia bisa menyelesaikannya sendiri. Keluarga Wang Tua juga tidak akan mempersulit tuan rumah. Sudahlah, jangan-jangan. Kakek, tolong kakak laki-laki kecil itu. Tolong kakakku. Wang Tianba. Kuharap kau menepati janjimu. Xiao Ye. Jika kau tidak segera bertindak, jangan salahkan aku jika aku melukaimu. Dan melukaimu parah. Wang Tianba. Kau bahkan berani membunuh penyelamat nyawa yang mulia. Menurutku. Paman Huang. Bebaskan Gong Ting, Yang Mulia. Ini urusan pribadi antara aku, keluarga Chu, dan Xiao Yu. Raja Chu, ini bukan urusanmu. Xiao Yu telah membunuh anak kandungku.
Aku akan bermusuhan dengannya sampai mati. Memang benar dia telah menyelamatkan nyawamu. Tapi hari ini aku juga tidak akan melepaskan dia. Membunuh Wang Ao di malam hari. Keluarga Wang memang salah duluan. Bersekongkol dengan Wu Zun. Menculik Xiao Ye dan Chu Tianyu. Paman Wang. Saya dengar kau ingin mengambil ginjal putrinya Xiao Ye untuk transplantasi ginjalmu. Untuk mengambil ginjal putrinya secara langsung. 4 keluarga besar saling bertikai. Aku sunyi-sunyi. Sekarang kau berani melawan aku? Tidak. Jika hal ini sampai ke telinga ayahanda Kaisar. Aku khawatir kau tak akan pernah lagi menjadi Raja Peri, ya? Li Bao. Jadi aku mati sia-sia begitu saja? Li Bao. Jadi aku benar-benar mati sia-sia begitu saja? Huang Chuming akan menjadi penerusmu, Wang Tianba? Mengapa pelayan tua itu menyelamatkanku? Dengan semua yang dilakukan keluargamu di Nanjiang, kamu sudah seharusnya mati sejak lama. Namun, harus menunggu hingga aku mengetahui kebenarannya. Tuan Xiao tidak akan membiarkan orang sembarangan mengucapkan 10 kata tambahan. Baik. Kami menunggu kabar baik darimu. Ketua Gunung. Ketua Gunung. Tunggu. Kemana sebenarnya putriku pergi? Aku tidak tahu. Sebenarnya siapa penguasa iblis? Kemana putriku sebenarnya pergi? Tidak tahu. Lalu siapa sebenarnya Raja Iblis itu? Raja Iblis apalah? Siapa yang kau sakiti? Kenapa kau bertanya kepada kami? Bagaimana sebenarnya kompetisi nyanyian naga itu? Xiao Yu, dari mana kau mendengarnya? Dia adalah Raja Iblis. Dia menyuruhku untuk ikut serta dalam kompetisi naga menderu. Setelah menang, aku bisa bertemu putriku. Kompetisi naga menderu kerajaan itu sebenarnya apa? Kompetisi naga menderu adalah duri dalam daging bagi negara naga kami. Situasi saat itu. Tua Chu juga ada di sana. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Donging menantang Tiongkok dan India dengan niatnya sendiri. Namanya, menghadapi pertempuran secara aktif. Apakah itu kakek Lin Zenan? Bukan. Ayahnya, Lin Jiang. Saat itu semua orang sepakat bahwa kemenangan 100% pasti. Tapi dia malah menyerah. Saat itu semua sepakat bahwa kemenangan 100% pasti. Tapi dia malah menyerah. Dokter Tiongkok dari Korea selama 30 tahun lebih tidak bisa mengangkat kepala. Dalam sekejap 30 tahun lebih telah berlalu. Pertandingan kali ini sama seperti sebelumnya. Tuan. Tuan, kali ini Longguo memiliki kakak Xiao. Xiao Sheni, dia melawan 10 orang sendirian. Hantam mereka sampai jatuh. Ini hanya soal hidup atau mati. Wang Chao. Saya ingin ikut kompetisi Longin kali ini. Jangan bermimpi. Menurut saya, kalau Tuan Xiao ikut kompetisi Longin kali ini, pasti menang. Tapi saya rasa ini. Apakah Longi akan setuju atau tidak? Makan malam. Kontes nyanyian naga, aku minta kau membantu sepenuhnya perkumpulan naga. Kontes nyanyian naga, aku minta kau membantu sepenuhnya perkumpulan naga. Adik, ada apa sebenarnya denganmu? Lu Banxian. Kukira kau akan berpartisipasi dalam naga pertama. Bagaimana kau tahu? Aku menyarankanmu. Mengapa kau terlibat dalam insiden salju terakhir? Aku merasa kau bukanlah orang biasa. Jika kau tetap ingin ikut kompetisi. Dilihat dari lukisan kunoku.
Kau pasti akan melepaskan sesuatu yang seharusnya tidak kau lepaskan. Melepas sesuatu. Sesuatu apa? Tuhan Iblis. Tuhan Iblis. Jiwa Dewa Perang, hari ini adalah Tuhan Iblis. Meskipun begitu, Tuhan Iblis, bawalah aku untuk menemuinya. Aku tidak tahu. Wumansian, kupikir kaulah Tuhan Iblis. Bukan aku. Semua yang kau lakukan adalah untuk keselamatan tiga alam. Berani-beraninya kau mengatakan bukan kau? Kalau tidak, bagaimana kau tahu aku adalah Kaisar Perang Langit? Semua yang kau lakukan adalah demi keselamatan tiga alam. Berani-beraninya kau mengatakan bukan kau? Kalau tidak, bagaimana kau tahu aku adalah Kaisar Perang? Kaisar macam apa itu? Semua adalah tiga alam dan dua kutub. Yang pertama dan yang kedua. Begitu Dewa Brahma muncul di dunia manusia, Raja Iblis pasti akan merespons. Jika tidak salah, dia ada di dekatmu. Siapa sebenarnya dirimu? 1000 tahun yang lalu, aku sama sepertimu. Aku juga. Ternyata Kaisar Agung sebelumnya. Kaisar Agung datang ke dunia manusia. Harus mengalami 7 emosi dan 6 keinginan. Menyelamatkan orang lain dimulai dengan menyelamatkan diri sendiri. Jika sedikit ceroboh akan terpengaruh oleh setan, maka akan memanggil Raja Iblis. Aku mengalami bencana surgawi karena melewati cobaan cinta ini. Maka akan memanggil penguasa iblis. Aku mengalami cobaan asmara ini hingga menghadapi hukuman langit. Hidup ribuan tahun tanpa mati dan musnah. Karena itu, aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini. Kamu memintaku melepaskan segalanya, menjadi musuh yang murni. Namun aku masih punya seorang putri, dan juga yang kucintai. Jika aku mengikuti jalan surga, meninggalkan dia, dan menjadi kaisar yang murni. Untuk apa malaikat seperti itu? Pergilah, aku tidak akan menyerah pada pertandingan ini. Jika benar-benar melepaskan sesuatu, aku akan meninggalkan tubuhku. Untuk menebus semua ini. Kau membuatku melihat bagaimana seharusnya seorang kaisar agung itu. Aku kagum. Jika suatu saat nanti kau membutuhkan sesuatu, kau bisa kapan saja datang ke rumah M. Abaojian. Kau ini adalah camilan malam. Kau siapa sebenarnya? Berani merebut jatah pemisahan milikku? Xiaoye, aku bertanya padamu. Apakah kau tuli atau bodoh? Katanya anjing yang banyak menggonggong tidak menggigit. Lagi pula kau seorang dokter. Sialan, lepaskan. Siapa kau sebenarnya? Oh, ternyata kau Lin Kingsui. Astaga, bisa bertemu orang keluarga Lin di tempat seperti ini sungguh tidak mudah. Diam. Kakek saya difitnah waktu itu. Hahaha. Kakekmu sengaja mengalah dalam pertandingan itu. Semua orang yang hadir tahu. Kalau aku jadi Lin Jiang, aku akan melompat dari gedung untuk minta maaf. Kakekmu sengaja mengalah dalam pertandingan itu. Semua orang yang hadir tahu. Kalau aku jadi Lin Jiang, aku akan bunuh diri dengan melompat dari gedung. Pelacur sialan, berani sekali kau memukulku. Akan kubunuh kau. Tidak kusangka, pertandingan belum dimulai. Kalian orang Tiongkok itu seperti semut yang saling bertengkar, anjing yang saling menggigit. Hahaha, bocah kecil, siapa yang kau maksud? Ini adalah peserta dari Donging, putra mahkota dari perusahaan farmasi Inunagi, seorang streamer terkenal. Tangan suci Donging, Tuan Inukai Genichi. Di Donging, posisinya hanya sedikit di bawah Nakagawa Taido. Inukai Genichi. Inukai, anak anjing. Kau menghina siapa? Hampeha. Apakah kalian Long Yihui takut?
Sampai-sampai mengirimkan beberapa orang lemah untuk bertanding. Memelihara orang-orang bodoh. Memelihara anjing tak berguna. Kau bilang siapa? Huh? Apa kalian Long Yi sudah ketakutan? Sampai-sampai mengirimkan orang-orang bodoh untuk ikut kompetisi. Benar, kupikir ini akan menjadi duel antara para ahli. Tak kusangka yang datang hanya anak-anak anjing yang hanya bisa menggonggong. Hahaha. Memalukan sekali. Kalian berdua, keluar. Panggil satpam. Usir mereka. Apa keluarga Yan Jingli? Saya tidak punya pengaruh di sini. Maaf ya. 3 orang dokter baru yang tidak berguna ini. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Dasar bajingan. Tuan Xiao. Maafkan saya. Saya kurang tegas mendidik. Banyak melakukan pelanggaran. Mohon dimaafkan. Apakah kamu salah paham? Dia itu cuma sampah. Ayo, segera berlutut dan minta maaf kepada Guru Xiao. Guru, apakah Anda tidak salah? Dia kan hanya sampah. Cepat minta maaf kepada Guru Xiao. Kalau tidak, mulai hari ini hubungan guru dan murid kita berakhir. Guru, apa salahku? Kenapa Anda ingin memutuskan hubungan denganku? Kesalahanmu adalah tidak bisa melihat yang berharga. Permintaan maaf. Maaf. Master kecil yang hebat. Berlutut. Maaf, Master Xiao. Kalian ini sedang berakting ya? Mengangkat seorang dokter magang ke langit untuk membunuh orang Tiongkok. Kalian benar-benar menganggap kami orang dongeng bodoh ya? Kalian sedang berakting ya? Xiao Ye memang seorang tabib dewa. Dan kalian ini siapa? Apakah dia perlu berpura-pura di depan kalian? Metode guru ini terlalu kekanak-kanakan. Dia bahkan belum tumbuh dewasa sepenuhnya. Master di TV, mana ada yang bukan perintis? Umur 57 sudah seperti 80. Kamu pergi keluar. HMPH. Kamu pergi keluar. HMPH. Bagaimana kalau begini saja? Lihat, semua orang cukup sibuk. Jangan buang-buang waktu lagi. Kalian, Long Yi akan berlutut di depanku di hadapan semua orang. Baiklah, mengaku kalah saja. Pulanglah dan bakar resep obat dan alat-alat elektronik itu. Acara bincang-bincang besok akan memberitakannya. Mungkin kami dari Dongeng akan mengizinkan kalian, orang-orang tuli ini, untuk menjadi dokter hewan dan menghidupi keluarga kalian. Ini adalah masalah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya otak. Bukan kakek-kakek ini yang tidak punya otak. Tetapi pengobatan tradisional Tiongkok kalian hanya omong kosong belaka. Hahaha, Meiyu. Ada apa yang lucu sekali? Higashikawa Kazuo bertemu guru dengan tangan kiri. Murid guru, Nakagawa Einan. Menghormati guru. Nakagawa pergi. Apa yang baru saja kau katakan? Guru. Ini tidak mungkin. Siapa sebenarnya kamu? Seperti yang sudah kukatakan. Seorang dokter magang di rumah sakit Nanjang. Sudah dicek, dia memang dokter muda dari rumah sakit Nanjang. Kabarnya dia pernah menyebabkan kematian pasien. Seorang pembunuh bayaran. Aku tidak tahu soal itu. Dia menyelamatkan pasien yang bahkan tidak bisa diselamatkan oleh guru Hu Zongchuan. Tapi seharusnya hanya kecelakaan. Katakan siapa dia. Apakah kita harus mencari seseorang untuk menyingkirkannya? Seperti yang kita lakukan pada keluarga Lin dulu. Negara naga sekarang sudah bukan negara naga yang dulu. Membunuh orang di tanah orang lain.
Kau ingin mati, ya? Lagi pula, soal yang kami berikan kali ini adalah masalah medis dunia yang sulit. Mereka pasti kalah. Ya, anjing, mau makan daging atau kotoran. Tetap saja anjing. Tidak akan berhasil. Kalau orang dari cadangan emas datang untuk membantu pertanian, kau harus mencobanya sendiri. Ya, kalian semua. Dua tempat untuk grup gelombang suara yang akan berpartisipasi dalam pertandingan besok telah ditentukan. Mereka adalah Luming, Lin Zenan, dan Lin Lang. Ketua, 30 tahun yang lalu, kita kalah dari Donging karena keluarga Lin. Sekarang Anda membiarkan orang-orang dari keluarga Lin bertanding lagi. Apakah Anda tidak takut mengulangi kesalahan yang sama? Bolehkah saya bertanya kepada Dr. Lee? Selain Pak Lin, siapa yang bisa maju bertarung? Siapa yang berani maju bertarung? Biarkan saya saja. Karena tipu muslihatnya sudah terbongkar. Jika tidak ada kandidat yang cocok, maka biarkan saya saja. Saya bersedia mewakili Tuan Lin untuk bertanding demi negara. Benar. Belajar pengobatan Tionghoa baru beberapa tahun. Guru, Xiao Ye baru belajar beberapa tahun. Berani-beraninya dia setara dengan kita. Kuperingatkan sekali lagi. Jangan lagi tidak sopan kepada Tuan Xiao. Kalau tidak, keluar kau dari sini. Dr. Lee juga sangat mencintai negaranya. Minumlah, jangan banyak bicara. Jika kalian semua tidak keberatan, maka diputuskan seperti ini. Huang Chu sudah diurus kemarin. Orang ketiga adalah Xiao Ye, Master Xiao. Guru, bagaimana mungkin? Huang Chu sudah koma lebih dari 10 hari. Aku telah mencari ratusan ahli terkemuka, tetapi dia belum juga bangun. Bagaimana mungkin kemarin malam, Yang Mulia memerintahkan untuk memasukkan Xiao Ye dalam perlombaan? Ada orang yang tidak ingin aku bangun. Salam hormat kepada Yang Mulia. Pengaturan kami kurang ketat. Kami telah banyak menyinggung perasaan. Yang Mulia, betapa bijaksana dan gagah perkasa kiranya Yang Mulia. Mengapa Yang Mulia mengirim dokter dari tempat kecil seperti Kota Selatan untuk ikut serta dalam perlombaan? Ini menyangkut martabat pengobatan negeri naga kita. Ini adalah pertempuran yang menentukan nasib negara. Jika kalah dalam pertandingan ini, pengobatan negeri naga kita tidak akan pernah pulih lagi. Tenagaku sudah habis. Tapi aku percaya padanya. Dalam pertandingan ini, dia pasti akan membuat negeri naga berjaya kembali. Halo semuanya, di sini adalah lokasi perhelatan lomba naga elang. Saya Linan, reporter dari Tiongkok, melaporkan siaran langsung dari lokasi. Nah, tinggal 10 menit lagi. Pertandingan bergengsi ini akan segera dimulai. Di belakang saya adalah para peserta dan penonton dari seluruh dunia. Konon, hadiah juara untuk kompetisi tahun ini disediakan oleh Asosiasi Medis Dunia. Satu-satunya bunga manjusaka yang masih ada di dunia. Jadi, siapa yang akan membawa pulang hadiahnya? Siapa yang akan menjadi juara dalam kompetisi kali ini? Kita tunggu dan saksikan. Para penonton sekalian, inilah lokasi pertandingan turnamen Longing. Pertandingan ini baru saja berakhir. Akhirnya, kemenangan ini diraih oleh Xiao Ye dari Longguo. Dunia medis negeri kita akhirnya menghapus rasa malu. Mari kita sambut pahlawan kita, tabib hebat kita, Xiao Ye, kembali dengan kemenangan. Kaisar Petir, setelah kau memenangkan kejuaraan ini, aku akan menggunakan putrimu Yao untuk memaksamu mengembalikan bunga nirwana. Setelah itu, aku akan memerintahkanmu untuk membunuh putra mahkota Longguo, mendapatkan segel giok Zentian. Saat itu aku bisa memulihkan semua kekuatanku. Dan sepenuhnya meninggalkan dunia manusia. Kembali ke alam kata-kata salah. Sebelum pergi, aku akan membunuhmu. Hahaha. Kaisar Zanping tidak mengecewakan harapan orang tua ini.
Aku adalah Mo Chun. Hamba pada awalnya gagal mengejar Xiao Yan. Kirimkan video Xiao Yan yang ingin membunuh Huang Chu ke internet untukku. Tuan muda, penjagaan di Istana Putra Mahkota sekarang jelas jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Sepertinya ini karena kakekku, Sang Raja Iblis. Raja Iblis mengunggah video fitnah tentang kamu ingin menyelidiki Putra Mahkota. Dan video itu dilihat oleh para petinggi Longguo. Kalau tidak, jumlah pengawal tidak akan meningkat sebanyak ini. Iblis ini benar-benar rendah. Kakek, iblis itu merencanakan semua ini hanya untuk mendapatkan cap kerajaan pemadam iblis. Kemarin ia juga jelas-jelas mengancamku, tapi gagal. Pasti tidak akan mudah menyerah. Maksudmu iblis itu akan membunuh Huang Chu sendiri? Untuk mendapatkan cap kerajaan pemadam iblis. Jadi kita harus menyelamatkan Huang Chu sebelum iblis itu. Huang Chu adalah aku. Teman-teman, kita tidak boleh membiarkan iblis itu berhasil. Makan tengah malam. Semua memanfaatkan aku. Berikan aku cibi. Dekati aku. Tuan Chu. Penguasa iblis di belakangnya. Anda kirim orang untuk mencarinya di mana-mana. Saya kira tidak perlu terlalu jauh. Cukup di sekitar wilayah selatan. Ah, yang paling saya khawatirkan sekarang. Yang mulia, cobalah. Segel Jade penakluk iblis ini mungkin jatuh ke tangan Mu Zun. Bapak-bapak sekalian. Segel Jade penakluk iblis adalah benda suci rahasia yang mulia. Di seluruh penjuru dunia, tidak ada segel kerajaan kedua. Hahaha, sekarang beritahu aku hasilnya. Rahasia kerajaan. Sumber kekuatan negara. Aku tidak mungkin memberitahumu. Penguasa iblis. Tebakanmu benar, akulah penguasa iblis. Serahkan itu. Cap segel penakluk setan. Cap segel mengakui tuannya. Meskipun aku memberikannya padamu, dia mungkin tidak akan mengakui kamu. Hahaha, bukankah ini sangat mudah? Aku membunuhmu. Bukankah aku akan menjadi tuan yang baru? Cakar iblis jahat, bagaimana ini? Masih ada harapan. Kakak, kau harus menyelamatkannya. Aku tidak bisa hanya melihat Huang Ju mati di depan kita. Apalagi jika dia meninggal. Tuduhan Lord Iblis padamu tidak akan pernah bisa dibersihkan walau terjun ke Sungai Kuning sekalipun. Baiklah, aku akan memikirkan cara. Xiao Yu, ada apa? Jangan bergerak. Kian, kau salah paham dengan kami. Chu Tianyu, Huang Chu memperlakukan kalian sebagai teman, sungguh mengecewakan. Tidak menyangka sejak awal, orang bernama Xiao ini datang untuk mengobatinya dengan niat buruk. Dan kami benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Silahkan jelaskan pada Raja Neraka saja. Kakak, kakak.
Aku sepertinya terluka. Tianyu, kakak kecil. Tidak apa-apa. Tianyu, aku di sini. Di sini, di sini. Ah, ah, ah. Xiao Ye, sekarang seluruh kota dipenuhi dengan surat perintah pencarianmu. Kamu harus bangkit. Raja Iblis telah mendapatkan stempel pengunci iblis. Membuka aula pengunci iblis. Kalau begitu, semua orang yang mati akan sia-sia. Ritual sebelum perang. Ini belum sempat membantumu. Melepaskan segala kepalsuan. Berubah total. Segala ajaran bersatu. Segala sumber kembali. Raja Perang Surgawi. Tak terkalahkan. Raja Perang Surgawi. Tuhan kembali ke tahtanya. Hari ini anggota Akademi Kedokteran Jepang. Ahli bedah terkenal Nakagawa Oto ditemukan meninggal di rumahnya pada dini hari. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Ini sudah menjadi kasus ke-13 di seluruh dunia dalam seminggu terakhir. Demi membunuh belalang, sang iblis benar-benar menggunakan segala caranya. Apakah kamu datang untuk membunuhku? Kenapa aku harus membunuhmu? Kata Tuan Chu. Kaulah iblis yang menculik Nona Chu. Nona Chu? Dia sudah meninggal. Kau yang membunuhnya. Ayah Chu yang membunuhnya. Tidak. Secara tepatnya, seharusnya disebut Raja Iblis. Dia ingin membunuh Tuan Muda Chu? Tidak mungkin. Maksudmu, para dokter itu juga tewas di tangan Ayah Chu? Pewaris tahta dapat membuktikannya. Bawalah aku menemui putra mahkota. Aku bisa menyembuhkannya. Dasar apa aku harus mempercayaimu? Halo. Apa? Kapan waktunya? Aku akan segera ke sana. Jangan beritahu siapapun. Kakak Hei menyelamatkan tikus kuning. Dia, tikus kuning, hanya mengalami pemisahan tubuh. Masih bisa diselamatkan. Xiao Ye, kau tak menyangka kau berani menyerahkan diri. Hentikan. Pangeran bukanlah orang yang kukalahkan. Aku datang untuk menyelamatkannya. Omong kosong. Bukan kau yang mengalahkannya. Kenapa jarum perakmu ada di tubuhnya? Aku bilang kau ini bodoh beneran atau pura-pura? Jarum perak adalah benda wajib bagi dokter Tiongkok. Dokter Tiongkok manapun selalu membawa jarum perak. Kau bilang dia hanya arwah gentayangan tapi masih hidup? Kepala, kau sudah sadar? Kecuali itu adalah cucu setan. Aku akan segera menyuruhmu menangkapnya. Tunggu sebentar. Malam. Kau pergi menangkap Raja Iblis. Ini adalah jalan tanpa kembali. Raja Iblis bukan orang yang bisa ditangkap sembarang orang. Begitu. Ah, aduh. Ayah, ibu, kenapa kalian pergi begitu cepat? Anakmu bahkan belum sempat. Kau tidak boleh meninggalkan aku. Aku tidak peduli lagi.
Dokter, kau tak menyangka, ya? Kau juga punya hari untuk dikalahkan secara diam-diam. Kalian semua bersekongkol untuk menjebakku. Kami semua belajar darimu. Kau masih hidup. Kakek saya. Paman Wang. Kenapa kau mati dengan nyaman di sini? Bosan hidup, ya? Hari ini, kalian semua tidak akan bisa hidup. Aku akan membinasakan kalian. Membinasakan kalian. Benarkah? Kau terkena jarum sihirku. Aku bukan tembakan terakhirmu, kan? Tuan Liu, kau terkena sihirmu. Bahkan Lian Xiu pun akan binasa. Hahaha. Ya Tuhan. Kau sama sekali bukan dokter. Kau adalah pembunuh. Balikan dia, aku ini nenekmu. Anak itu sudah tidak bernapas saat datang. Omong kosong, kamulah yang membunuh putriku. Aku ingin kalian membayar nyawa. Barusan aku sudah mengatakan, anak itu jatuh dari gedung yang begitu tinggi. Omong kosong, aku ini cucumu. Dokter pembunuh. Kau tenangkan putriku. Kau tenangkan putriku. Menangis kenapa menangis? Gadis kecil ini belum mati. Dia bilang belum mati, ya berarti belum mati. Perkenalkan kepada kalian semua. Namanya Xiao Yan. Adalah dokter paling terkenal dan hebat di rumah sakit Nanjiang kami. Juga kepala rumah sakit kita.